Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa pandemi COVID-19 yang kita alami, betapa baiknya Tuhan yang selalu memelihara kesehatan dan sukacita kita beserta keluarga, bahkan memampukan kita untuk terus melangkah dan berkarya dalam hidup yang berkemenangan. Marilah dengan hati yang gembira dan penuh syukur, kita berdiri untuk menghadap Allah karena Dialah pertolongan dan sumber hidup bagi orang yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam masa pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga dan memelihara akan kesehatan, berkat dan kehidupan kami, meskipun dengan segala keterbatasan yang kami alami pada saat ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami juga hendak menaikkan syukur hati kami melalui puji-pujian, hormat, dan sembah kami kepadamu. Berkatilah seluruh panca indera kami, agar kami dapat beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh jadi hanya dalam kemuliaan nama. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur berbalasan, Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami
mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10-18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalannya, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pertemuan ibadah, misalnya ibadah minggu di gereja, kita diundang hadir untuk memenuhi undangan Tuhan dengan rasa syukur. Dan undangan itu direspon dengan kita mempersiapkan diri dalam menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kita datang untuk sujud menyembah Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita, dan membuka diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Lalu sebelumnya kita akan masuk di dalam rumpun seperti ini ya, menghadap Tuhan. Ada nas pembimbing, ada salam, lalu kemudian ada pengakuan dosa, ada berita anugerah, ada perintah hidup baru, lalu ada rumpun pemberitaan firman, khotbah, nyanyian jemaat atau jawaban jemaat, lalu kemudian seterusnya sampai kemudian ada ungkapan atau ada rumpun di dalam pengutusan. Di dalamnya ada berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita lakukan dalam ibadah itu dalam rangka kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita diberikan nafas kehidupan yang baru. Karena kita dapat melewati sekian banyak hari-hari yang melelahkan, yang membuat pikiran kita penat, yang membuat kita mungkin di sepanjang kehidupan kita, apalagi menghadapi masa pandemik ini, saudara-saudara, membuat hati kita takut, membuat hati kita gentar, membuat hati kita khawatir, dan lain sebagainya. Dalam undangan itu, undangan dari Tuhan itu, kita datang benar-benar. Selain kita ingin mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, tapi kita juga di sana ada menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, ini cap atau stempel gereja, ya. Kita lihat stempel gereja. Di stempel ini ada tulisan Lukas 13 ayat 29. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Itu artinya ada undangan, undangan penuh sukacita, suatu jamuan pesta iman yang perlu disyukuri sebagai seorang yang beriman, datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai penjuru. Dan kita yang datang akan merespons undangan itu dengan baik. Karena kita tahu undangan itu adalah undangan yang baik. Siapa yang akan memenuhi undangan tersebut? Ya, jika undangan itu adalah merupakan undangan yang menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang tidak pantas, apalagi berujung pada kematian, pasti tidak ada satu orang pun yang akan datang ke pesta atau ke undangan tersebut. Tapi sebaliknya, orang akan menghargai undangan yang mendatangkan sukacita sejati. Orang akan menghargai undangan yang memang benar-benar membawa pada sukacita dan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Undangan kebodohan itu judul dari khotbah kita ya, sesuai dengan Sabda Bina Umat atau Sabda Guna Krida, yang diambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hidup ini adalah sebuah pilihan. Sepanjang kehidupan kita tak henti-hentinya kita harus memilih. Memilih cara hidup, memilih cara berpikir, memilih cara bersikap, memilih cara bertindak dan sebagainya. Tapi pada intinya ada dua pilihan utama menurut penulis Amsal ini, Raja Salomo, yaitu berupaya menjadi orang yang berhikmat atau membiarkan diri menjadi orang yang bebal. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini, saudara-saudara, bisa memandu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang diungkapkan dalam bagian bacaan kita Amsal. Benar saudara, mulai ayat 10 sampai dengan 18. Tapi kalau boleh kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 9, di mana satu perikop ini judulnya undangan hikmat dan undangan kebodohan. Apa yang dilakukan oleh hikmat? Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi, katanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang diundang? Siapa yang diundang oleh hikmat serta apa yang ditawarkan diajarkan, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan dari mana awal mula hikmat itu kita peroleh? Ada di dalam ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertanya, apakah perbedaan antara seorang penyemooh dan seorang bijak atas didikan, teguran, dan nasihat dari Tuhan? Perbedaannya ada, diungkapkan dalam bacaan kita ini, ayat 7 sampai dengan 9. Siapa mendidik orang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh menarik memang cara penulis Amsal ini mengandalkan ya hikmat seperti seorang yang sedang mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya. Biasanya 4 tiang ya, 4 tiang di setiap sudut, kita tahu 1, 2, 3, 4, dan ada 3 tiang di setiap tengah ketiga sisi ya, di tengah ketiga sisinya itu, sehingga meninggalkan satu sisi untuk pintu masuk.
Jadi ada beberapa orang yang menafsirkan ayat ini mengartikan rumah yang dibangun itu adalah komunitas orang percaya, ya, atau gerejanya. Nah, saudara-saudara, rupanya kalau kita lihat dalam bacaan kita ini, dia sedang mengadakan sebuah pesta penyambutan, maka diundanglah semua orang yang merasa kurang berpengalaman, yaitu yang rendah hati dan mau terus belajar untuk datang ke rumah Tuhan. Nah, tentunya saudara-saudara, kalau kita ibaratkan undangan dari Amsal ini, kita yang datang memenuhi undangan itu. Di sana kita disuguhi roti dan anggur pilihan serta diajaknya untuk membuang kebodohan. Saudara-saudara, bukankah kita refleksikan dalam kehidupan kita ya, bukankah di jemaat kita atau di gereja kita, kita juga bisa memperoleh makanan rohani, yaitu firman Tuhan, yang membuat kita bisa menjadi bijak, yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang buruk. Dari setiap kita mendengar firman Tuhan, kita diingatkan, ini yang baik, ini yang jahat. Dan kita bisa membuang segala kebebalan kita. Tidak kalah menarik juga untuk memahami betapa respon orang terhadap tawaran hikmat bisa berbeda. Si pencemooh tak menyukai bahkan menolak didikan dan teguran. Tetapi sebaliknya, orang yang bijak akan dengan senang hati dia akan belajar dari berbagai nasihat-nasihat, bahkan kritik yang pedas sekalipun, asalkan dia bisa membangun kehidupannya. Nah, sebagai puncaknya di sini kita melihat penulis Amsal ingin mengingatkan kita semua bahwa hikmat ilahi itu ingin dibedakan dengan hikmat duniawi. Bahkan hanya kita bisa memperoleh jikalau hidup kita memiliki sikap hidup kita yang takut akan Tuhan. Ada di dalam ayat yang ke-10 tadi. Nah, jadi artinya di sini ada dua hal yang ditawarkan oleh Amsal. Apakah kita mau hidup dengan berhikmat atau hidup tidak berhikmat? Apakah kita mau memenuhi undangan hikmat atau memenuhi undangan kebodohan? Bagi mereka yang memilih untuk menerima undangan yang berhikmat, maka hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan bagi mereka yang lebih memilih undangan kebodohan, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Jadi pertanyaannya, mana ini yang akan kita pilih? Apa yang akan menentukan kita di masa depan? Ketika kita akan memilih undangan yang berhikmat, atau sebaliknya masa depan kita akan seperti apa jikalau kita memenuhi atau memilih undangan kebodohan? Oleh sebab itu saya katakan, mana yang akan kita pilih itu tadi akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, sebab kebodohan juga bisa membuat undangan yang tak kalah menariknya. Oleh sebab itu kita harus membuat pilihan yang baik, pilihan yang berhikmat, dan pilihan yang hanya mengandalkan semuanya itu kepada Tuhan. Hikmat dan juga kepandaian itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai. Karena dengan kerendahan hati dia bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, untuk menerima nasihatnya, merenungkan siang dan malam, serta melaksanakan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan orang seperti ini diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air, dia akan memiliki akar
yang dalam, sehingga dia akan bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat, buah yang ditunggu-tunggu atau dinantikan oleh banyak orang. Demikian orang yang berhikmat, dia akan menikmati kemakmuran dan jaminan hidup yang kekal. Dua undangan perjamuan itu tadi merupakan pilihan. Apakah saudara dan saya akan memilih undangan berhikmat atau undangan kebodohan? Seringkali saudara-saudara, situasi membuat kita berada dalam kondisi dilematis, sehingga kita mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan sikap hidup kita. Tetapi ingat, firman Tuhan selalu mengajarkan kita tentang kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu mengajarkan kebaikan kebenaran kepada semua orang. Bahkan dia selalu mengasihi dan mencintai. Meskipun yang dikasih dan dicintainya memusuhi dia, membenci dia. Artinya apa? Artinya kita harus bersikap untuk dapat melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita harus menjauhi dan membuang semua kebodohan, menjauhi dan membuang semua kejahatan, menjauhi dan membuang segala sesuatunya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita melakukan dan menyambut undangan berhikmat itu dari Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap terhenti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhan dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, lalu kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami masing-masing. Ajarlah kami agar kami dapat menjadi seorang yang bijak. Kami boleh mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Ajarlah kami agar kami selalu boleh mencari hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sertai bangsa dan negara kami dalam kepemimpinan Bapak Presiden, para wakil dan menterinya, pimpinan di pusat dan daerah, termasuk juga TNI Polri, termasuk juga anak-anak Tuhan yang memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan mempercayakan kepada mereka untuk mengemban tugas, panggilan dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan gereja di atas muka bumi ini. Gereja-gereja yang tersebar di dunia atau bahkan yang ada di Indonesia. Sekian banyak gereja-gereja yang berdenominasi berbeda-beda. Tuhan memberkati mereka, termasuk memberkati gereja kami GPIB. Berkati juga jemaat kami Sangkakala. Dua sektor yang ada, penatua diaken, 6 pelayanan kategorial, pengurus-pengurus yang sudah diteguhkan pada hari Minggu kemarin tanggal 13 September. Juga anak-anak CD, jemaat kami yang juga sudah mengaku iman dan percayanya, yang juga diteguhkan dalam ibadah Minggu tanggal 13 September Minggu sore. Tuhan juga memberkati
jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, pulihkan, sembuhkan Bapak Penatua Lepar, dan semua yang tidak kami sebutkan namanya persatu, yang saat ini ada di rumah atau di rumah sakit, yang berduka juga Tuhan hiburkan, yang saat ini hidup sendirian, baik seorang ibu janda atau duda atau anak yatim piatu, tolong Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Dan akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biar ada masa-masa pandemik seperti ini, iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami juga boleh menyikapi kehidupan kami ini Tuhan. Kami tidak cepat untuk mengeluh, kami tidak menyalahkan Tuhan atas situasi ini, tetapi kami boleh bersyukur bahwa di tengah-tengah begitu banyak orang yang tidak bisa makan, atau bahkan juga yang diputus hubungan pekerjaannya, atau apapun itu Tuhan. Tapi Tuhan, kami masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan, bahkan juga kemampuan untuk menghadapi kehidupan kami ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami, dengarlah seru doa dan pinta kami sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab dari Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kami, saat ini sebagai persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu, kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, agar menjadi bagian untuk mewujudkan pelayanan-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Percaya kasih jalanku kelam, oh bimbinglah rumahku jauh gelap pun menjatah, oh bimbinglah tahu sana jalanku, cukup selangkah saja bagiku.
Pulanglah dalam sukacita dan sejahtera dari Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.